Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ya, dilihat halaman yang sifat-sifat huruf yang berlawanan. Ya, yang ada warna-warninya biru, merah, hijau. Ya. Nah, apa itu sifat huruf? Sifat adalah sesuatu yang berdampak pada suara ketika mengucapkan huruf. Ya, sesuatu yang berdampak pada suara ketika mengucapkan huruf. Maka di samping tadi kita memperhatikan tempat keluarnya huruf, kita juga harus memperhatikan sekaligus sifatnya. Nah, sifat itu sendiri terbagi menjadi dua. Teman sekalian, terbagi menjadi dua. Sifat yang ada lawannya. Ya, ketika kita bilang anginnya banyak keluar, berarti ada yang anginnya tidak banyak keluar. Ketika kita bilang, ya, suaranya diarahkan ke bawah, berarti ada suaranya yang diarahkan ke atas. Ketika kita katakan di makhrajnya dikuatkan, berarti ada yang di makhrajnya dilemahkan. Ya, ketika kita bilang, ya, ketika mengucapkan harus dibuka rahangnya, ada yang huruf yang dia ditempelkan rahangnya. Pendekatannya seperti ini. Ya, kita contohkan air ini. Taruhlah kita, ya, contohkan ini airnya 100 mili untuk memudahkan. Maka agar air ini tidak goyang atau tidak koclak, berapa mili kita isi agar dia tidak koclak? Berapa? 100 mili. Sudah. Makanya di sini Anda contohkan, ya, huruf A. Agar A-nya kita padu, huruf A kita jelas, maka harus kita berikan A ini airnya penuh 100 mili. Di sini huruf hamzah atau A memiliki 4 sifat. Berarti 100 mili dibagi 4. Satu bagiannya kurang lebih 25 mili. Ya kan? Ketika kita berikan sifat yang pertama, kita tutup. Apakah airnya koclak? Hanya sifat yang pertama. Masih goyang dia. Bahkan ini saja masih goyang nih. Nah, kita tambahkan sifat berikutnya, syiddah. Ya. Berarti 25 mili, 25 mili. Berarti 50 mili. 50 milinya kosong. Apakah air koclak? Koclak. Kita tambahkan sifat yang ketiga. Kita berikan sifat istifal. Nah, kita goyang, masih koclak. Kita berikan sifat yang terakhir, infitah. Kita penuhkan airnya. Ya. Karena ini ada sisa space-nya. Ya. Ini kita penuhkan sampai penuh sekali, kemudian kita tutup rapat. Apakah air ini di dalam botol akan koclak? Jawabannya tidak. Siapa yang ingin hurufnya jelas ketika mengucapkan huruf hijaiyah, maka penuhkan seluruh sifatnya tanpa dikurangi. Ini kuncinya. Ya. Di awal tadi Anda katakan memperhatikan makhraj dan sifat. Ya. Lihat ini huruf hamzah. Tadi Anda katakan totalitas. Ya. Ini di dalam kitab, ya, Fathidil Jalal Ikram fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh di sini tingkatan membaca itu ada 3: at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir. At-tahqiq membaca dengan lambat. Al-mubalaghatu fil ityani bisyai'. Ya. Totalitas, mendatangkan sesuatu ala haqqihi, dengan memberikan haknya tanpa menambah-nambah, melebih-lebihkan atau mengurangi. Totalitas. Kapan ini dilakukan? Wa hadhil martabatu takunu fi maqami ta'lim. Tingkatan ini dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya. Atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Totalitas. Karena proses pembelajaran. Allah, arba'in, irji'i, ursil. Totalitas. Agar sempurna. Fi maqamit ta'lim wa tadrib. Ya, pada proses pembelajaran dan latihan. Fayati bi ahkamit tajwid min haitsul mudud, dia mendatangkan hukum tajwid, memberikan hukum tajwid dari matnya ala akmalil wajh, sesempurna mungkin. Al-zal. Nah, tadi kita sudah bahas makhraj. Ya, kita bahas tadi singkat sifat. Ya. Di sini kita akan bahas sifat jahrun. Apa jahrun, Ustaz? Siapa yang tahu apa pengertian jahrun? Bantu ana. Tanpa melihat dulu. Oh, ternyata lihat. Oke, silahkan. Oke, apa pengertian jahrun? Harus ada interaksi sama kita. Ikhwan, dibaca. Apa itu pengertian jahrun? Jelas orang dulu ya. Detail, Pak. Al-wuduhu fis sama'. Suaranya jelas. Ma, jelas. Pade kecewaan. Suaranya jelas. Natijatan indhimam al-wataraini as-sautain, karena sebab pita suaranya rapat. Wahtizazuhuma, bergetar. Sukunkan zalnya. Getar enggak? Coba. Getar tidak? Sekarang sukunkan ghainnya. Sekarang sukunkan kha-nya. Getar enggak? Getar tidak? Tidak. Jangan gini ya. Enggak ada makhraj dong, enggak? Ada ya. Nah, jahrun itu jelas karena dua pita suara rapat, bergetar, angin tidak banyak keluar. Itu jahrun. Jadi ada 4 ya pengertiannya. Kalau kita mau jelasnya kita atau sifat jahrun kita jelas, perhatikan 4 itu. Lawannya apa? Hamsun. Samar. Berarti lawan daripada pengertian tadi apa? Kalau suaranya jelas, lawannya apa? Suaranya samar. Ha. Kenapa? Karena pita suaranya terbuka. Ada di? Ya. Karena pita suaranya terbuka. Kemudian tidak bergetar. Ikhwah, tolong perhatikan huruf kha itu huruf jelas apa huruf samar? Jelas apa samar? Samar. Maka dia tidak bergetar. Anginnya lebih banyak. Pegang tenggorokannya tidak bergetar. Banyak udaranya keluar. Kalau gho bergetar, udara tidak banyak keluar. Nah, saya rasakan ya. Huruf yang jelas ada 18. A, ba, jim, dal, terus zal, ya, nah, 18. Sisanya ada 10 huruf, anginnya lebih banyak keluar. Pitanya tidak rapat. Tenggorokannya tidak bergetar. Bisa dilatih. Itu dengan dilatih. Hurufnya sukunkan. As, ash, mesti gitu loh.
as, as, ak, ak, at. Baik, itu dari sisi udara. Jahrun atau hamsun. Baru kita berikan airnya 25 mili. Berikan sifat berikutnya untuk air jadi 50 mili. Sifat yang berikutnya adalah getaran. Dari getarannya, dari kuat tempatnya. Maka yang dikuatkan namanya syiddah. Karena dikuatkan suaranya tertahan. Ya, coba perhatikan. Ba. 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 Nah, kan? Carikan harusnya a. Ba. Naam, Masya Allah. Dikuatkan di makhrajnya sehingga karena dikuatkan suaranya tertahan. Tertahannya aliran suara. Sementara lawannya dilemahkan di makhrajnya. Karena dilemahkan seperti tot dilemahkan. Ada sebab, ada akibat. Karena sebab dilemahkan, akibatnya dia mengalir dengan mudah. Semuanya ya, hurufnya ada ya, dad, sa, shin, sin, za, dha, kha, ha, tha, ghain, fa, ya, waw, ha, ya. Ini mengalir suaranya. Jangan dikeraskan. Udaranya tadi, perhatikan udaranya. Nomor 2, di titik makhrajnya kuatkan atau tidak. Baru berapa mili? 25 mili. Berikan sifat yang lainnya. Yaitu sifat isti'la, arahkan suara. Kemana? Ke atas. Karena diarahkan ke atas, pangkal lidahnya naik, efeknya, dampaknya suara jadi tebal. Apa itu tebal? Ada di situ. Tebal itu penuhnya gema suara di mulut. Penuhkan. Penuhkan. Aku. Nah, itu tebal dia. Kemudian ada yang lawannya berarti tipis. Ketika tebal naikkan pangkal lidah, ketika tipis turunkan pangkal lidah. S, adza. Lihat, turunkan pangkal lidah. Kemudian sifat berikutnya kita perhatikan. Di sini ada catatan kasih, ya. Untuk tipis itu benar-benar turunkan pangkal lidah. Kemudian arahkan suara ke bawah. Tipiskan bibirnya dan tersenyum. Sementara untuk tebal naikkan pangkal lidah, arahkan ke atas, ya, dan suaranya, gemanya dipenuhkan. Ada di sini, nah catat. Kemudian sifat berikutnya yang memiliki peran dan dampak pada suara, nempelnya lidah ke atas dan terbuka. Pada huruf so, bo, to, vo. Ini idbaq. Karena nempel jadi suaranya terkepung. Ada tadi yang sampaikan, penuhkan suara itu istilah. Tapi ada yang sudah dipenuhkan, dikepung dia. Karena arti tobak itu artinya nampan. Nampan itu kan piringnya atau pinggirnya semuanya apa? Rata. Dan tengahnya ada untuk tempat menaruh makan. Ketika dia dirapatkan, dinaikkan ke atas, suaranya penuh, tapi ketika dia rapat, maka suara akan terkumpul di tengah. Itulah yang dinamakan itbaq, atau artinya terkepungnya suara antara lidah dengan langit-langit. Ya, terkepungnya lidah antara suara dengan langit-langit. Baik. Al-fu, 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 al-fu. Naam, ya. Lawannya berarti terbuka. Huruf kha, o, dan gho
Tebal, iya. Terkepung? Tidak. Karena dia huruf infitah. O. Gambarnya ini. Saya tampilkan gambar sifat biar teman-teman. Nah. Lihat. Nampak ikhwah? Nampak? Ini huruf isti'la yang dia terkepung. 1, 2, 3, 4. Sementara ini huruf isti'la yang gemanya penuh tapi depannya harus dibuka. Huruf 1, 2, 3. Makanya tingkat tebalnya lebih tebal yang huruf ini dibandingkan huruf ini. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wa harf isti'la'i fakhim wa khususa. Huruf isti'la tebalkan dan khususkan. Litbaq, huruf itbaq lebih kuat. Contohnya qala asa. Qala itu isti'la. Tapi tidak seperti so. Lebih tebal yang huruf shad, dad, dha. Baik, kita kembali lagi. Kemudian huruf-huruf yang tidak berlawanan. Seperti tajam atau memantul, ya. Kemudian lin, lembut dalam menyebutkannya syai. Ya, atau tadi yang memantul. Ada yang pantulannya ke atas, qaf sama ta, alqu ke atas. Ada yang pantulannya ke bawah dengan tipiskan, ad, ruqud. Naam. Berikutnya ada yang inhirab, melenceng. Melencengkan dan kiri. Al. Naam. Ada getaran R. Bukan R. Jangan R. Nggak ada, itu R Indonesia. R Arab, R. Atau juga menyebar. Ash. Atau memanjang. Walau. Kemudian gunnah. Baik. Ya, kita sudah membahas makhraj, kita sudah membahas sifat. Baik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan saat mengucapkan huruf. Makhraj, sifat, kesempurnaan harakat. Makhraj sudah kita bahas, sifat sudah kita bahas. Sekarang kesempurnaan harakat. Harakat itu ya terbagi menjadi 3. Fathah, kasrah, dhammah. Harakat, arti daripada harakat sesuatu yang dari rapat menjauhkan. Ujungnya fathah. I, ujungnya kasrah. Ujungnya dhammah. Itulah harakat. Gerakan yang menjauhkan dari bertemunya 2 makhraj tersebut, ujungnya salah satu di antara yang 3, fathah, kasrah, dan dhammah. Adapun sukun dari terbuka merapat. Rapat kan? Itu sukun. Sementara qalqalah ya, yaitu dari terbuka disentuhkan, qalqalah menjauhkan, sama seperti harakat, menjauhkan dari kedua makhrajnya tadi. Setelah pantulannya nggak ada salah satu di antara 3 harakat tadi. Tidak fathah, tidak kasrah, tidak dhammah. Baik, kembali kepada harakat tersebut. Banyak orang yang salah dalam menyebutkan harakat. Fathah itu dasarnya adalah alif maksurah. Alif yang pendekkan. Atau untuk lebih mendetailkan lagi, fathah itu 1/4 alif. Kita tahu alif itu berapa harakat? Berapa? 2 harakat.
Kalau seperempatnya berarti berapa? Setengah harakat. Ya, setengahnya. Apa maksudnya? Gerakannya bukan panjang volumenya. Ya. Fathah itu setengah harakat atau seperempat alif. Ya. Alif itu 2 harakat ya. Fathah itu berarti setengah harakat. Ketika dia disandingkan dengan huruf, maka dia menjadi 1 harakat. Gerakan cepat. Jangan anak kita ngeja nanti dia ngeja Iqra, ba, ta, ada enggak? Ada tidak yang ngajar TPA? Ya, kita sudah ngajarkan tidak teliti di situ. Tapi kita bilang cepatkan nak. Ba, ta. Soal dia ya bisa atau tidak, kita harus ngajarkan yang benar. Karena dasar ini kalau kita tidak perhatikan nanti akan berpengaruh pada bacaannya. Baik. Kasrah asal muasalnya apa? Ya maksurah atau seperempat ya. Setengah harakat. I. Coba semuanya. I. U. Sekarang dhamma itu adalah seperempat waw. Ustaz, bagaimana menggabungkannya? Ada makhraj, ada harakat, ada sifat, ada harakat. Khususnya di huruf yang memiliki sifat rakhawah. Contohkan sini. Huruf berapa nih Pak? Berapa? Za. Di poin ini Anda sudah sampaikan. Ini sifat yang harus ada pada huruf. Zal. Kita lihat sifatnya apa dia? Rakhawah, mengalir. Apapun keadaannya, baik dia zal tersebut dalam keadaan ini apa namanya? Berharakat. Atau dalam keadaan sukun, misalnya, atau dalam keadaan tasdid, maka dia harus ada getaran yang ngalir. Tapi getaran yang mengalir untuk zal yang berharakat, getarannya akhaf. Lebih ringan. Dengarkan? Jangan bersamaan menyebutkan harakat tadi. Anda katakan tadi harakat itu apa? Atau za. Berikan getaran za-nya dulu. Za. Tapi sangat ringan. Ya, jangan kita sebutkan seperti kita menyebutkan jangan. Za. Karena zal memiliki sifat rakhawah, getaran mengalir. Sama kita menyebutkan sa. Kan gitu? Enggak ada sa. Sa'ala. Lihat alirnya nih. Sa'ala sa. Dengarkan? Berharakat dia. Tapi getaran lazimnya itu, ya sifat lazimah rakhawahnya itu dia akhaf. Apa akhaf? Ringan. Nah, ketika dia bertasdid, maka dia ya abyan. Lebih jelas. Dengarkan. Adza. Lihat, dengarkan. Adza. Sukunkan sa. Asa. Lebih nampak kan? Ketika dia berharakat, berikan sifat lazimanya dulu. Makhrajnya, sifat lazimanya berikan. Ya, sebagian orang ada yang salah di sini. Ketika dia ingin memberikan zal, dia berikan bersamaan dengan sifat lazimahnya. Ada yang paham gak Pak? Paham ini? Paham? Paham? Itu kan getaran tuh. Berikan getaran dulu. Ya, baru berikan fathahnya. Za. Jangan za.
Ya, yang disebutkan oleh Syekh Ahmad At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid fi Tajwid. Ya, di sini ada tentang masalah harakat. Nah, idil hurufu in takun muharrikah. Kalau huruf itu berharakat, yashrakuha, kalimat ishtirak, ana ashtarik, apa arti ashtarik? Ikut. Berarti berbarengan kan? Kalimat ini ditaklik oleh Syekh Aiman, kata-kata berbarengan seolah berarti kita nyebutkan gini, da. Karena berbarengan. Akan tetapi kita berikan sifat dzal dulu, lebih tepatnya kita namakan dengan mubasyarah, segera. Masuk getaran langsung baru buka fathah. Jangan Kalau itu sifatnya musyarakah, bersamaan. Tapi kalau mubasyarah, masukkan dulu sifat lazimah baru segera setelah itu tanpa ada jeda, segera baru buka fathahnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ahmad At-Tibi, dita'liq oleh Syekh Aiman Rusdi Syuaib. Baik. Kembali kepada poinnya. Kalau dia berharakat, maka dia ringan. Semuanya. Jangan enggak. Getarannya ringan sekali. A'udzu. Ya, zu. Bukan zu, tapi zu. Ya, paham nih? Ini yang guru-guru tahsin nih masih mulai menarik ini. Ya, mulai fokus ini. Baik. Ketika sama, berbeda dengan kita bilang sifat syiddah. Langsung. Ya, kalau kita samakan, kita nggak membedakan antara sifat syiddah dengan sifat apa? Rakhawa. Zu. Nah, ketika dia bertasydid, yalhadzalik. Lebih nampak yang bertasydid apa yang sukun? Yang berharakat? Bertasydid. Sementara yang sukun awsatu. Kejelasan sifat rakhawahnya itu awsat, pertengahan. Apa dalil yang saya sampaikan? Apa dalil antum Ustaz? Ana sampaikan, ikhwas sekalian. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wa bayyinan muqalqalan in sakana. Jelaskan huruf qalqalah kalau dia sukun. Ini sukun nih kan? Jelas kan? Jelas. Bayyin. Ya, bayyinun. Jelas. Wa iyakun fil waqfi, kalau dia waqaf abyan, lebih jelas. Huruf yang lain juga sama. Ketika dia sukun jelas. Ketika dia bertasydid lebih jelas. Ketika dia berharakat sifat rakhawahnya tidak terlalu nampak. A'udzu bil, getarkan dikit sekali. Tapi ketika anda sukunkan ketika anda tasydidkan lebih nampak lagi. Begitu. Nah, ya, ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Ya. Baik. Ini ada tambahan mau kita sampaikan? Mau kita bahas nih? Penting juga nih. Ini tambahan maklumat buat ikhwah. Kita sampaikan? Baik. Kalau kita monyongkan habis sempurna itu dhammahnya. Cepat, jangan ngaret ya. Kalau ngaret itu tadi sudah sampaikan tamtid. Kalau kita buka fathahnya sempurna, maka itu sempurna fathahnya. Kalau kita buka cepat kasrahnya ke bawah, maka sempurna kasrahnya. Nah, ada di sana ya. Kalau kita lambatkan, maka itu tadi namanya apa? Tamtid. Pelan, benar? Mafhum? Nah, baik.
Kemudian ada juga dalam masalah harakat namanya ikhtilas. Harakat ini kita ibaratkan ini roti. Kita bagi menjadi 3. Kalau kita berikan dhammah itu 100%, berarti kita telah mengambil 3 bagian ini semuanya. Tapi kalau seandainya kita hanya mengambil 2 bagian saja, itu namanya ikhtilas. Dalam bacaan Hafsin tidak ada ikhtilas kecuali dalam 1 kata saja. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Asalnya ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Gak ada baca seperti itu. Harakatnya seperti itu, tapi cara membacanya sesuai dengan ya yang diajarkan oleh guru ke guru. Baik, paham ini? Kalau kita sempurnakan namanya itmamul harakah. Kalau kita lambatkan, apa tadi namanya? Apa namanya? Tamtid. Kalau kita cepatkan, hanya memberikan 2 bagian saja, namanya apa? Ikhtilas. Ini di tengah-tengah kata. Kalau kita berikan cuma 1 bagian saja, namanya raum. Oke, sebelum daripada itu, bila kita penuhkan, dhammah kita penuhkan, jadinya apa? Bila di isbah atau totes, jadi apa? Jadi mad. Sempurnakan jadi mad. Baik. Bila kita sempurnakan tanpa kita fullkan namanya itmamul harakah. Bila kita hanya memberikan 1/3 dari 3 bagian hanya kita berikan 1/3 saja. Yang 2-nya kita tidak berikan. Ini pada dhammah yaitu raum. Kita hanya berikan 1/3 dhammah saja. Baik, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, cara membaca di ujung atau berhenti baca Al-Quran ada 3 cara. Dengan disukunkan itu yang biasa kita. Yang kedua, dengan diberikan 1/3 dari dhammah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1/3 saja. Baik. Ada juga memberikan dhammahnya sempurna, tapi suaranya nggak ada. Namanya ismam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangin. Habis berhenti di arid sukun, kan arid sukun seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini arid lis sukun. Tapi kalau ismam itu monyongnya tanpa suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ada mau coba? Anda ulangin? Ismam, monyongnya full 100%, tapi tidak ada suara. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kalau Anda monyongkan sama suara, namanya apa tadi? Apa? Allah. Kalau Anda monyongkan sama suara. Pit, di mobil ada muk, mungkin bisa diambil. Kita kasih pertanyaan, siapa yang bisa, ya kita berikan. Ambil kunci mobil di sini. Taib. Ya. Nah, Anda ulangin. Taib. Kayaknya kalau nggak kasih pertanyaan ini nggak hidup dia. Kalau disempurnakan dhammahnya dengan suaranya, namanya apa? Itmamul harakatid dhamm. Baik, kita berikan. Nah, coba tutup Ikhwan. Nah, kalau kita berikan, ya, hanya
2/3 harakat. Namanya apa? Oh, nggak ada, rame-rame tadi. Baik. Nah, kalau kita berikan 1/3 saja, namanya raum. Baik. Di antara raum, kalau raum hanya pada dhammah saja, dia boleh 2 harakat saja. Nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman 2 harakat saja pada waqafnya. Kalau ismam boleh sampai 4, 5, 6. Baik. Kemudian ikhtilas. Ikhtilas itu bisa pada dhammah, bisa pada kasrah. Contohnya tadi, ya, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. 2/3 saja. Pada bacaan Hafsin cuma ada satu tempat di surah Yusuf. Tapi bacaan Imam Syu'bah, ya, bisa lihatkan Qur'annya biar ikhwah lihat. Ini Qur'an Syu'bah. Perbedaannya sangat sedikit ya. Ya seperti tsumma takhadh itu Hafsin, kalau Syu'bah takhadtum, ya. Ini karena sebab, lihat, karena sebab makhraj semuanya, karena sebab makhraj. Kemudian huzwa, huzu'ah. Imam Syu'bah. Kita lihat di surah An-Nisa. Ya. Nah ini. Ya, na'am, na'am. Ya. Dia di sini dicepatkan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Ikhtilas, berikan 2/3 kasrah. Kalau bacaan Hafsin gimana Pak? Innallaha ni'ma ya'idhuk ni'i. Itu sempurna kasrahnya 100%. Tapi kalau ikhtilas hanya 2/3. Baik. Ya. Kita sekarang sudah ya, ikhwan udah tahu ya? Baik, Anda ulangin. Kalau kita bacanya slow motion, pelanggarannya apa namanya? Bacanya slow motion. Tamtid. Kalau kita agak panjangkan, namanya apa? Mad. Ya kan? Kalau kita ya berikan 1/3 saja. Raum. Kalau kita berikan 2/3, namanya? Kalau berikan suara, kalau berikan gerakan tanpa suara, namanya apa? Ismam. Baik. Kita lanjutkan. Ya, sekarang kita ke latihan. Baik. Masih sanggup nih Pak? Sanggup? Lanjut kita? Masya Allah ya. Baik. Anda minta tolong ditutup dulu bukunya. Tolong ditutup dulu bukunya. Murajaah. Tadi Afan Bu? Ya tadi, jawab silakan Bu, fadhal. Nah, Anda mau tanya siapa yang bisa menyebutkan setelah detail makhraj hamzah dengan sifatnya. Ini harus keluar kepala ini. Barakallahu fikum. Baik, hamzah dengan sifatnya. Biar sempurna air ini tidak. Anda minta minar ra's laisa minal quras. Siapa yang bisa menyebutkan? Baik, tafadhal Bu. Di mana makhrajnya? Nah, jawaban seperti ini yang Anda tidak inginkan. Jawab dengan detail.
tempat pita suara. Nah, terus sifatnya jaharu, jaharu, jaharu. Baik, terus. Jadi pelo-peloan, Pak. Lagi tahsin nih. Syiddah. Syiddah. Ada udaranya ke bawah. Dah. Oke. Terus 3. Istifal. Apa artinya istifal? Jalan aspal di atas di bawah. Abu? Di bawah ya, nggak ada jalan aspal. Berarti arahkan suaranya ke bawah, turunkan pangkal di dah, akan sempurna dia. Senyum kan. Baik. Terus infitah. Apa maksud infitah? Suaranya dibuka. Gimana suaranya dibuka? Bukan suara yang dibuka. Ya, lidahnya dibuka, nggak bisa membuka suara. Baik, Masya Allah. Barakallah. Fadal, Bu. Ya. Baik, sekarang kita latihan al-hamz. Kita butuh pelan-pelan. Mungkin nggak bisa kita selesaikan, tapi anak akan latih pelan-pelan, ikhwas sekalian. Baik. Al-hamz. Semua ikutin? Tampil. Al-hamz. Nah, kan lupakan al. Sudah sampaikan lam itu ke bawah kan, turunkan pangkal lidah agar sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di situ dia. Ya, coba. Al-hamz. Sebenarnya salah ini, dipanjangin salah. Tapi untuk mendudukkan tadi mengalirnya sejenak. Al-hamz. Baik. Ya'murukum. Bukan ya, tapi turunkan. Ya itu istifal, hamzah istifal. Ya'murukum. Jangan ragu-ragu monyongkan, karena kita berikan 3 bagian pada dhammah tadi kan. Gak akan sempurna dhammahnya kalau kita gak berikan 3 bagiannya. Ya'murukum. Mana anginnya? Harus masuk angin, Pak. Karena kaf tadi kita sampaikan ada angin. Kum. Mana suaranya? Ini faktor karena ada siang nih, ya. Apa? Udah sore ya? Baik. Asiknya belajar itu, Pak, dengan kita letih. Semakin kita letih, kita berupaya, di situ pula nikmatnya ilmu. Baik. Ya'murukum. Jangan ya, tapi ya. Perhatikan ya itu istifal. Turunkan pangkal lidah. Turunkan suaranya, senyum. Ya. Ya'murukum. Nah, berbeda kan? Ya kan? Baik. Ji. Kuatkan di hamzahnya. Kuatkan di hamzahnya. Ji. 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 Bukan ini. Ya. Ji. Ji. Yu'minun. Jangan nanggu-nanggu. Dhammahnya sempurnakan. Dhammah itu bulat. Nun. Baik, ketika nunnya Anda sampaikan tadi di awal. Baik, apa huruf mad yang bisa fleksibel? Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Silakan, Bu. Ya. Alif. Bisa apa dia? Bisa apa? Kenapa dia bisa tebal dan bisa tipis? Kalau sebelumnya tebal, dia tebal. Kalau sebelumnya huruf tipis, tipis. Baik. Fadhal. Naam. Kalau sebelumnya huruf tebal maka ditebalkan, sebelumnya huruf tipis maka dia tipiskan. Kita lanjutkan. Berarti selain daripada alif maka dia arahnya ke bawah. Walaupun huruf yang sebelumnya huruf tebal. Gan u, tapi u fayakum barakallahu fiik. Baik. Yu'minun. Ya. Tadi Anas tekankan antara makhraj, sifat sama harakat. Ikhwah yang mau jadi bacaannya perhatikan 3 ini. Berikan 3 bagian tadi untuk dhammahnya. Untuk fathahnya berikan. Jangan sepertiganya atau 2/3. A,
A, A, A, A. Ada yang A, 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 A. Udah jelas syiddah. A, A. Kuat, tertahan di suaranya. A. Coba. Ya. Tafadhal, siapa yang mau coba? Dengerin satu orang? Ada yang mau coba? Tafadhal. A. Enggak ada ininya. Ya. Itu efek ya. Karena A tuh ya. Apa? Misalnya Hamzah, Fathah, Hamzah baris atas ya itu ya. Kalau ngejanya itu ya. Baik. A. A. A'anzartahum. Baik. Sekarang anfusahum. Baik, ikhfa itu ada nun dan fa. Dekatkan ke makhrajnya fa. Dekatkan ke makhrajnya fa sangat dekat. Anfusahum. Ingat sin istifal. Tarik ininya biar sempurna. Fusa. Fu. Sa. Jangan malas-malas. Turunkan pangkal lidah, arahkan ke bawah. Senyumkan. Sa. Biasanya kita sa, ya kan? Ini sa. Anfusahum. Buka rahangnya. Ya, karena bagian dari sifat sin, dia terbuka rahangnya. Kita akan bahas 3 huruf saja. Habisnya kita Al-Fatihah. Ya. Jangan ragu-ragu. Sa. Anfusahum. Iyak. Jangan yak Anda bilang. Coba lihat di gambarnya. Lihat di gambar sifat. Ya istifal atau siapa yang tahu? Ya istifal apa isti'la? Siapa yang tahu? Sebutkan huruf istifal semuanya. Ya, minimal 10. Ya, iya. Nah, Masya Allah. Fadal Bu. Ya, nyebutnya juga istifal juga lah. Jangan ma. Jadinya naik. Ya, ma. Walaupun serak, Anda bisa melihat gerakan. Ya, ma. Sa. Ini enggak gerak Bu. Ya. Ha. Enggak ada salah. Ho. Nah. La. Baik. Apa? Ka. Enggak ada dari kepalanya, Bu. Enggak gerak kepalanya. Ya, ka. Baik, fadhal Bu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ini yang Anda sampaikan makhraj dan sifat harus luar kepala, bukan luar kepala, enggak ada sama sekali. Maksudnya Pak, sudah kita paham. Ya, sifatnya apa? Sekaligus, misalnya kita bilang berarti dia memiliki sifat harus jahrun, harus syiddah, harus istifal, harus infitah. Maka bagus bacaan kita, insya Allah. Baik, insya Allah hafal ya. Insya Allah ya, insya Allah Ustaz. Nah, siap. Ya, baik. Iyak. Ada yang kata jangan nyaret. Iyak. Unzil. Masya Allah. Amanu. Perhatikan di sini A-nya dari mana A-nya? Tenggorokan bagian bawah. Dari mana alifnya? Dari mana? Siapa yang tahu dari mana alifnya? Al-Jauf. Ya, alifnya dari Al-Jauf. Dari rongga. Berarti ketika A di sini ada 2 makhraj. Makhraj tenggorokan dan makhraj ada jauf. Fokuskan dia. Sekarang dengan alif. Amanu. Imana.
Ya, Anda mau dengar salah satu? Fadhal, saya mau didengarkan bacaannya. Yang imam masjid atau imam surau. Untuk imam masjid mana? Upi itu di mana? Baik. Nah, tafadhal, kita dengar ya, kita kritisi. Baik. Al-hamz. Bagus pakai mic ya, panitia, biar nampak dia. Baik. Coba ulangin. Anda minta harus teriak. Baik, Bayan. Abdullah. Syed Abdullah. Ya, dicontohkan untuk teriaknya. Ini Anda sekalian bukan ngajar saja, tapi cara ngajar sampaikan ya, ikhwan. Biar situ dulu. Nanti enggak teriak Anda buat tempat wudhu nanti. Baik. Baca yang atas. Ya, di situ. Baik. Teriak, angkat suaranya. Baik. Baik. Oke. Pitanya masih kecil ya. Nanti ada yang lain. Yang lain kita suruh. Baik. Sini ya, istifalkan. Terus. Istifalnya. Iyyak. Baik. Ya, angkat suaranya ya. Baik. Nanti kalau antum nggak teriak, nanti Anda pindah ke sana. Anda di ujung sana, biar antum dengar. Mana? Ya, teriak. Baik. Fadhal. Nah itu kan? Dan naik dia. Al-hamz. Nampak kan? Itulah aslinya kita. Yang harus kita perhatikan. Itu tanpa kita sadari. Karena bawaan lahir kita seperti ini. Al-hamz. Harusnya al-hamz. Ayo. Turunkan pangkal lidah. Tipiskan. Ya. Al-hamz. Antum naik itu. Harusnya dari kan kiri. Nah, tuh kena dia. Sabar. Turunkan, arahkan. Totalitas. Ada anak tulis di situ ikhwan untuk tipis? Ada anak tulis sini? Apa Anda bilang? Benar-benar turunkan pangkal lidah. Arahkan suara ke bawah. Al-hamz. Tipiskan bibirnya. Harus turunkan. Ustaz sulit karena memang bahasa kita tidak seperti ini. Baik, lanjut. Muru. Ya dong, muru. Ya, artinya ya. Anginnya kum. Mim istifal atau isti'la, ikhwah? Harusnya mu ya murukum. Ya murukum kum. Anginnya kum. Ya, ulangin. Muru, dengar kan? Muru, itu nyaret dia. Dengar dia nyaretnya? Padahal mim itu cuman harakat dhamma saja. Murukum, dengar tadi kan? Murukum, harusnya ya murukum. Ya murukum, ya muru. Itu kan? Itu namanya apa? Apa kesalahan? Namanya apa? Enggak, siapa yang bisa nyebut? Apa? Yang fasih nyebutkannya. Fasih, coba. Tamtid. Belum fasih. Harus fasih. Tamtid. Baik, fadhal, insyaallah. Nah, ya. Itu ngaret dia. Ya muru. Dengar kan tadi? Dengar ikhwah? Ya murukum. Baik, fadhal. Silakan. Ya murukum. Jangan ya, tapi ya. Kum. Ya. Munya antum naik. Mu artinya mu.
mu. Baik. Ya'murukum. Murukum. Mur. Jadi hidungnya. Mu. Bagian. Ya'muru. Cepatkan. Baik, terus. Ji. Tuh, terus. Yu. Artinya yu. Ya itu dari tengah lidah, jangan sini. Yu. Artinya yu. Dari tengah lidah, monyongkan. Baru ke bawah. Yu minun. Naik kan? Nun. Naik itu. Nun. Artinya nun istifal. Yu'minun. Lagi. Yu. Sifalkan. Nu. Sifalkan. Nu. Yu'minun. Beda kan? Beda? Terasa nggak? Antum bisa bedakan nggak? Nah, belajar yang paling tahap pertama, walaupun kita belum benar, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau kita nggak tahu mana benar mana yang salah, makanya orang pelaku bid'ah sulit menerima petunjuk. Kenapa? Dia nggak tahu kalau dia dalam keadaan hal yang salah. Baik, tahap pertama kita mengerti mana yang benar, mana yang salah. Yu'minun, tadi gitu. Nun, yang benar, nun, terus. Naik tuh, nampak tuh kan? Jelas. Harusnya apa? Baik. Apa itu? Itu siapa yang ngajarin tuh? Gak apa-apa virus. Baik. Insyaallah. Beda enggak? Beda tidak? Antum kena di sini. Itu di rongga tenggorokannya. Dia di sini. Agak berubah lagi nih, ya. Nyeret dong. Lanjut. Nah itu kan. Padahal fa istifal, harusnya anfusahum. Ini baru alif, Pak. Ini belum baca Al-Fatihahnya, Pak. Subhanallah. Semoga Anda sudah ngomong sama bagian media, semoga kita bisa memberikan manfaat ini, bentuknya rutin ya di Surau TV untuk memberikan pencerahan. Nanti siapa yang mau baca, satu huruf aja kita. Karena ilmu itu dia nggak bisa langsung banyak. Ini baru satu yang baca nih. Ya, anak temu virus ini udah 3 tahun ya, harus ya. Baik, enggak apa-apa virus, fadhal. Harusnya anfusahum. Subhanallah. Lihat, ikhfa itu adalah menyebutkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 5. Itu kan 15 kan? Caranya yang penting. Itu kan pengertiannya. Yang kita butuhkan kan pengucapannya kan? Caranya antara nun sukun dan tanwin, siapkan makhraj setelah nun sukun dan tanwin sangat dekat. Tuh, cara yang pertama. Yang kedua, suaranya condongkan kepada huruf setelah nun sukun dan tanwin. Sekarang tanya, fa, huruf atas apa huruf istifal? Istifal. Baik. Kemudian, ya, berarti suaranya tidak tebal kan? Antum tidak arahkan ke atas, ke bawah. Coba. Nah, harusnya eng itu cuma ada pada 2 huruf, yaitu pada huruf qaf dan kaf. Ming. Tapi kalau fa enggak, anfusahum. Coba yang keras siapa suaranya ini? Ana minta aumahadah, fadhal.
هنا حتى نسمع ارفع حتى ليشجع الإخوة هنا تفضل اقرأ lana mungkin ikhwah saya dengarkan ya semua kita belajar ya isi mengisi saling melengkapi ya nah اقرأ lana ما في اللوحة برفع صوتك أنت نعم dari awal ya mimnya hati-hati bainiyah mim ngalir sejenak nah baik alham angkat lagi suaranya alham ham baik atas dulu ketika panjangkan terus panjangkan dhamma itu mat nah ya baik lain virus barakallahu fiik kan ang hilangkan eng itu jangan ke eng ke sini eng nun dan fa ke arahnya apa kan begitu kan dari mana engnya itu dari mana engnya semuanya ya antum masukkan ke atas dia dominannya ke arah fa ya kayak rotan gitu. Baik, betul. Nah, lanjut. Nah, kan i harusnya i. Kuatkan, jelaskan dia suaranya. Jahrun dia jelas. I semuanya. I. Nah. I atau nyari tuh. I harusnya i. Terus. Sentaknya, ya pertama disentak. Iyak karahnya sambil senyum iyak ya istifalkan turunkan tadi yak antum nggak turunkan pangkal lidah nggak jadi dia totalitas iyak nggak antum belum buka terus nah kan singkat saja wazil nggak ada unzil antum ke eng ya perhatikan ikhfa itu nggak ada yang eng kecuali dua apa tadi dan qad dan kam antum semuanya ya wazil anak enggak wazil anfusahum terus udah diturunkan naikkan lagi antum antum kena itu, langit-langit ininya itu, dikena nih.
Terusnya beda nggak Pak? Beda. Yang benar salah ini. Salah benar. Nah, cuman gitu dong, mudah kok insyaallah. Nah, nggak apa-apa. Ya. Amanu. Kenapa ya naik-naik dia ya? Iya. Kenapa dia naik? Hah? Tadi kebanyakan makan siang mungkin enggak? Baik, fadal. Bagus I-nya. Naik kan? Nampak kan? Naik kan? Imana. Untuk teman-teman bisa mungkin melihat video Syekh. Ada nanti anak kirim ke Bang Fadil ya. Nanti anak kirim yang orang Somal itu. Ya, dia jelas memperhatikan. Ada dapat Bang videonya? Dikirim di... Nggak ada ya? Ya, belum anak kirim yang ada. Nanti anak kirimkan. Ya, atau kita tampilkan. Mau lihat, kita lihat? Hah? Kita lihat ya. Baik. Sinyalnya. Intinya ikhwan, ilmu itu harus sabar. Logat kita berbeda dengan logat Arab. Baik, ana kita lihat dulu. Ya. Kadang tampil musik di awal, Pak. Makanya ya berlisan. Ada suaranya nggak di situ? Nggak bisa, nggak ada mic ya? Atau bawa ini ke sana, bisa ditempelkan? Didekatkan aja mungkin. Itu mic-nya di mana, Bu? Memang mic-nya di situ? يأمركم جئت يؤمنون أنفسهم. Cari di mic-nya di mana? Speakernya, pas speakernya. Kalau nggak pas speakernya nggak ada suaranya. إياك أنزل آمنوا إيمانا. Perhatikan, iman. Istifal nampak? Mana terus?
أبصارهم إبليس أبسلوا بعضكم Baik, cukup ikhwan ya. بناء. Baik, cukup. Naam. Ya, itu untuk membantu ikhwah untuk latihan. Dan ilmu ini semakin kita detail mengajarkan ke anak kita. Yang mengambil faedah pertama siapa? Siapa? Yang mengajarkan. Yakin anak. Semakin kita detail mengajarkan, akan semakin bagus. Ya. Nah, karenanya, ya anak harapkan ini mungkin di satuan huruf. Baik, kita pindah ke surah Al-Fatihah. Karena nggak mungkin kita ya berlama-lama di sini. Ini dari 28 baru 1, Pak. Yang baca baru 1. Kan ya, Ustaz, daurah Al-Fatihah harus dasarnya dulu. Dasarnya yang sampaikan makhraj, sifat sama harakat. Baik. Kita buka surah Al-Fatihah. Kita tampilkan di layar atau gimana? Ikhwan, tampilkan di layar? Baik. Nanti anak akan dengarkan ikhwah yang baca. Mungkin tidak semua. Kita lanjutkan sampai jam 5 gimana ikhwah? Boleh? Boleh. Masya Allah ya. Jadi malu saya sama yang tua-tua. Baik. Bisa tampil ikhwan? Baik, tampil. Baik. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh malas? La A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang sudah buka tapi ke atas. La salah, harus la A'udzu. Nah, di antara mengajar anak kita seperti itu, satu satuan, ya satu hurufnya. Billahi. A'udzu billahi. Minasy syaitani. Minasy-syaitani. Ada Gak apa-apa, angkat lagi suaranya. Ya semakin agresif harus jadi motivasi. Nah, ya minasy-syaitani. Jangan diayun-ayunkan, harus lembut. Ya. Mim kasrami. Nun fathah shin sadanash. Baik. Nah, itu kalau dieja namanya kedonalnya ya. Minasy-syaitani. Niru. Alirkan sejenak. Tapi kenapa anak agak lamakan? Untuk terbentuknya sifat tebal ro. Niru. Minasy-syaithanir rajim. Mal tebalkan. Rajim. A'udzu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi bis Bismillahi La Bismillahi. Jangan ragu-ragu ya kan. Jangan ragu-ragu. Ingin jadi lam itu memiliki sifat lazimah apa? Infitah, buka. La Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk latihan, bukan untuk imam. Ingat ya. Nah, kasih catatan garis bawah untuk latihan. Nanti dibilang ya takalluf. Ya, seperti itu. Biasa ada orang yang tidak bisa membedakan antara orang sedang latihan sama sedang imam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baterai mulai low, Pak. Anak harus semangat nih. Soalnya di depan anak punya orang-orang tua nih, orang tua kita. Baik. Nah, caranya gimana biar sempurna? Turunkan pangkal lidah. Alhamdu. Nah, kalau dilamakan salah sebenarnya. Gak boleh. Tapi ini untuk mendudukkan. Ya, ini proses saja. Tapi alhamdu. Nah, kan ketika Anda cepatkan enggak duduk kan, memantul dia. Alhamdu. Ya, alham. Nah, kalau kita cepatkan jangan diayunkan. Setelah ujung lidah langsung pindah ke bibir. Pindah ke tenggorokan bagian tengah. Ha. Nah, enggak mantul ya kan? Alhamdulillahi. Jelaskan, lam itu jelas dan dia terbuka. Lahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan alaminnya. Ini mim dari hi. Mim dari hi. Dari mana mim? Mim dari mana? Hidung. Nun dari mana? Hidung. 50% hidung, 50% lidah. Mim 50% hidung, 50% bibir. Ya dari mana? Ya dari mana ikhwan? Rongga. Baik. 6. Jangan mi tapi min. Semuanya min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih males ya, masih banyak yang ini. Banyak huruf yang terbuka. Kalau nggak dibuka nggak akan sempurna dia suaranya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan ma, Ar-Rahman. Ma-nya nyeret. Ar-Rahman.
Panjang itu mad. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Gimana cara tipiskan? Antum tadi angkat tangan coba. Gimana cara tipiskan? Ada 3 poin untuk menipiskan. Enggak, yang di belakang baju putih. Siapa nama antum, akhi? Yang belakang baju putih, ya antum. Enggak, antum kan putih bajunya. Di belakang baju putih. Nah, gimana cara menipiskan? Tinggal di tekan-tekan. Nah. Enggak, itu ya. Baik, gimana cara menipiskan? Apa? Turunkan pakai lidah, 2. Turunkan rahang. Gimana? Lupa nah. Turunkan pakai lidah. Turunkan arah suara diturunkan. 3. Buka rahang itu bukan istifal, infitah. 3. Hah? 3. Senyum ya. Baik, tafadhol, ya. Ya, semuanya. Ya, bukan senyumnya aja, tapi sekalian dibuka mulutnya. Maliki Yaumiddin. Baik. Maliki Yaumiddin. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa sebutkan sifat huruf kaf semuanya? Sifat kaf, sebutkan semua sifat kaf. Baik, tafadhal. Antum. Apa? Jangan menyebutkan acak, biasakan berurut. Apa? Ya, kaf jahar. Terus? Ada yang lihat catatan. Terus? Baik. Pas, yang lain. Fadhal. Nah, udah lihat catatan belum? Belum. Baik, sebutkan secara berurut. Jahar. Ya, kaf ya, jahar. Syiddah. Terus? Istifal. Fitah. Enggak, sifat ismat sama idlaq itu enggak memiliki dampak, makanya enggak sebutkan. Baik, akhi. Jawaban antum masih ada yang salah. Ya, siapa yang tahu salahnya di mana? Masyaallah, masyaallah. Ini fadhal Bu. Fadhal akhi, fadhal. Ya. Hamsun. Ya, enggak ada ka. Wa ka. Maka tadi anak ingin mengkritisi di ki-nya. Coba. Maliki. Ki. Maliki yaumiddin. Jangan malas. Kalau di yau itu namanya tampid. Masya Allah, paham kali ya. Kuat. Tampid. Baik. Dengan yau, tapi yau harus menyangkan. Maliki yaumiddin. Angin. Ki. Coba. Ki. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Terasa ya? Terasa? Ya, sangat singkat sekali. 1 hari. Itu pun dengan ya materi.
Baik. Iyyaka ka iyyaka iyyaka na'budu budu. Nah, monyongkan budu. Ini anak sampai sekarang ingat terusan apa? Anda selalu ceritakan sama santri-santri ketika kami di Jakarta. Ya, saat itu kita menyambut Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi. Beliau mau memperpanjang visanya. Ya, di ke-12 Al-Jazair yang di Jakarta. Kita menyambut beliau tinggal sama kita. Salat maghrib, tiba salat maghrib. Syekh, tafadhol Syekh. La, ana musafir. Saya musafir. Anda bilang Ustaz Kamil, tafadhol Ustaz, maju. La, ana hanjarati marid. Terpaksalah, banser saya Pak. Ban serep. Saat itu belum saya hafalan seperti itu. Syekh disuruh maju nggak mau, Ustaz Kamil nggak mau, gitu kan? Akhirnya kita maju. Keadaan terpaksa. Bayangan kita Pak. Biasanya jemaah 2-3 saf itu biasa saja. Ini ada satu orang ini berat keras seperti itu. Imam itu terbayang. Ini setiap huruf-hurufnya. Benar, habis selesai. Na'budu, kurang monyongkan, kata Syekh. Tadi minta Syekh maju. Pas kita maju, ternyata Syekh mau dengar bacaan kita seperti itu. Tapi Anda melihat, Masya Allah. Ya, beliau ini sosok yang memberikan perhatian. Jadi ikhwas sekalian, jangan berharap lebih kalau kita belum totalitas untuk mendidik anak-anak kita. Ya, anak ulangin, jangan kita berharap lebih kalau kita belum totalitas mendidik anak-anak kita. Berharap di sini, dimanapun berada, kita totalitas. Nggak tahu kita tanya. Ya, sebagaimana kita totalitas tadi belajar, kita totalitas mendidik anak-anak kita. Banyak nih. Ya, target kami dari Sumani untuk Sumatera Barat, insya Allah. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda bisa melihat, yang sering belajar tahsin, Anda lihat. Gerakannya itu rapi, Anda tahu. Ada yang jelumet itu, ada mulutnya nggak rapi, Anda tahu. Tapi nggak apa-apa. Langin sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nasta. Coba sendiri Bu. Masya Allah ya. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habiskan napasnya. Ya, wasaffiha jibahuhum alaihimu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Soy. Bukan si. Soy. Ustaz Sahib coba soy. Ustaz Sahib sendiri coba Ustaz. Hah? Pangkalnya Ustaz. Soy. Kena ya. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat bacaan Imam Hafsin ini satu ayat Pak. Sampai ujung. Kalau bacaan Imam Nafi' ini 2 ayat. Al-Maghdubi alaihim ayat ke-6. Kalau ayat pertamanya di mana bacaan Imam Nafi'? Warsh an-Nafi' atau Qaul an-Nafi'. Ini ayat pertama, ayat kedua, ketiga,
keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau Imam Hafsin ini satu ayat, maka sambung semuanya. Itu yang utama. Ustaz kalau nggak sanggup ya gimana lagi kalau nggak sanggup, masa dipaksa? Ya, kalau nggak sanggup apa? Sampai ghairil maghdubi alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim, harus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diulang lagi. Nah, cara yang pertama. Tarik nafas Pak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis oksigen Pak. Masyaallah. Nah, cara yang kedua, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebutkan sama ana seluruh sifat dhad. Masyaallah, semangat. Ya, fadhal. Tadi udah kan? Enggak dapat dua kali. Yang lain. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Terakhir. Baik, fadhal Bu. Jahar ya. Itu jahar ya. Jahar atau hamsun? Hamsun apa jahar? Jahar, baik, dua. Rakhawah. Naam, apa rakhawah? Enggak? Tiga. Isti' harus fasih lah, ulang. Belum ngalir. Isti'la. Fanu, masyaallah. Lanjut, 4. Itbaqu. Itbaqu. Baik, ini ana maksudnya untuk memancing ya. Ya, lanjut. Istitalah. Apa arti istitalah? Lidahnya dijulurkan ke begitu dia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bu, fadhal Bu, barakallahu fiik. Insyaallah. Nah. Silakan. Sepertinya guru di sini. Ngajar di mana, Bu? SDIT di Allahumma barik, masyaallah. Fadhal. Wa iyyakum. Nah, ini Anda lihat banyak yang hadir para guru nih. Nah, karena gerakannya beda. Kalau orang awam bingung dengan gerakannya, tapi Anda lihat para guru, mungkin tinggal butuh dipoles terus. Baik, kita baca cara yang kedua. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. An'amta. Harus ya. Sifat angin pada ta lazimah apa tidak? Lazimah atau tidak? Lazimah itu harus ada. Apapun keadaannya, baik berharakat, dia lebih akhaf atau dalam keadaan bertasydid.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ada magdunya pakai sini. Du, magdu. Dengar ana? Du. Udah kita sampaikan. Maghdu. Semuanya maghdu. Bu. 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 Mau ya, mimnya juga tipiskan. Jangan mau, tapi ma. Semuanya ma. Stipalkan. Ma. Mau. Mau. غير المغضوب عليهم ولا الضالين tipiskan mimnya, naikkan pangkalnya pada ghonya. Mau. 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 Walau. 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 Coba, antum. Coba. Walau. Ya, Masya Allah. Walau. Walau. Anda pakai bibir apa lidah? Anda pakai bibir apa lidah? Walau. Bibir Anda nempel enggak? Walau. Hah? Enggak. Terasa enggak, ikhwan? Terasa enggak ini? Terasa enggak? Kalau belum terasa, belum belajar tahsin. Siapapun belajar tahsin, kalau ini belum terasa, belum belajar tahsin. Apa kata Imam Jazari? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakki. Tidaklah antara orang yang mempraktekkan dan meninggalkannya, kecuali yang mempraktekkan tersebut akan terasa rahangnya. Ya. Mukammilan min ghairi ma takallufi. Tetap diarahkannya nanti disempurnakan makhraj dan sifat tersebut secara sempurna tanpa berlebihan. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Dengan lembut ketika mengucapkan tanpa ta'assuf, menyulitkan. Baik. Walau Naam. Ya, jangan bilang naam, tapi naam. Ya, itu Arab logatnya tegas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini Anda lihatkan pada ikhwah. Ya, ini mushaf Warsh yang tadi Anda sampaikan. Ya, ini dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat 1 Ar-Rahmanir-Rahim. Ini mushaf Warsh An-Nafi'. Ar-Rahmanir-Rahim ayat 2, Maliki Yaumiddin ayat 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4, Ihdinas siratal mustaqim ayat 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7. Ini bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan Imam Warsh An-Nafi'. Baik, selanjutnya Anda serahkan ke panitia gimana pembagiannya. Ya, bisa kita bantu. Mungkin untuk yang imam-imam masjid, ya, imam masjid bisa lebih dikhususkan. Ya, nggak tahu nih berapa jumlah kita ini. Panitia, ya, panitia keluar, Masya Allah. Nah, ada 100 nih Pak. Ada Pak? Ada nggak? Ada ya? Nah kalau 100 ke saya nggak sanggup saya Pak. Nah. Mungkin dilihat dari absen kedatangan, siapa yang paling cepat. Ya, nomor 1 sampai berapa? Misalnya ada 100, kita dibantu oleh sebagian santri kampung Quran. Ya. Ada berapa orang? Antum? Ada berapa orang?
Tapi mungkin dibagi ya, dibagi biar kita bisa semuanya dapat. Kalau ke ana sepertinya tidak bisa semuanya, tapi tadi sudah mewakili ya, ana talkinkan ya, kawan ya. Tentunya ya ini baru dari membaca bersama. Ketika membaca sendirian, itulah yang sebenarnya belajar ya tahsin Quran. Ketika talaqi, musyafahatan. Apa musyafahatan? Ya, murid membaca, kemudian guru mendengarkan. Baik, silakan bagaimana mungkin teknisnya atau cukup gitu? Cukup atau dibaca satu-satu, Wan? Hah? Baca satu-satu atau gimana? Baca satu ya? Subhanallah. Mungkin dibagi, Bang. Maksudnya? Oke, Ana persilakan kepada panitia untuk membagi mana pengajar Quran, mana imam masjid, ya, imam masjid, nah gitulah. Nah, ini daya tarik ya, ini Anda bilang, ini daya tarik dalam mengajar ya. Kalau kita buat seperti itu, anak-anak lebih menarik dia. Masjid, seperti itu. Ini daya tarik dalam mengajar. Karena belajar itu nggak boleh kah? Aku, fadhil Bang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk sesi untuk latihan di setoran Al-Fatihah. Mungkin secara teknis kami dari panitia kemarin meminta, karena ada beberapa segmen yang diundang dalam kegiatan ini, yakni ada pengajar Quran, guru ya, kemudian ada yang fokus menjadi imam masjid atau imam sholat, dan penggerak dakwah. Mungkin untuk tahap pertama kita minta yang pengajar Quran di sebelah kanan, kemudian yang imam masjid di tengah, dan yang penggerak dakwah di sisi kiri kita. Ya, silakan untuk bersiap langsung ambil posisi. Yang di sebelah kanan itu pengajar Quran, kemudian yang imam masjid di tengah. Ya. Sekiranya ada dua, pengajar Quran juga dan imam tetap di masjid juga, silakan di sebelah kanan saja. Yang imam saja, nggak ngajar Quran di tengah. Atau sekiranya dua-duanya lebih dominan, pengajar dan imam, mungkin kita bagi dua saja seperti itu. Silakan mengambil tempat terlebih dahulu. Insyaallah nanti untuk pembagian kelompoknya kita coba konsultasikan dengan Ustaz Kamal.